Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan sanksi atau punishment yang diberikan jika teman-teman sudah diterima menjadi P3K, sudah mendapatkan usul penetapan NI P3K, kemudian teman-teman mengundurkan diri. Jadi apa sanksinya? Kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi pada Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, pada pasal 35 ya, tentang pengangkatan menjadi P3K, di ayat 5, dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Jadi jelas ya sanksinya, bahwa jika teman-teman sudah lulus tahap akhir kemudian sudah mendapatkan persetujuan NI P3K, teman-teman tidak bisa mendaftar ASN di sini ya, bukan hanya P3K. Walaupun teman-teman ikutnya P3K, ikut seleksi P3K untuk formasi tahun 2022, kemudian besok di tahun 2023 ada seleksi CPNS, dan di tahun 2022 ini teman-teman diterima kemudian mengundurkan diri, teman-teman tidak bisa mengikuti seleksi CPNS untuk tahun 2023. Karena di sini kata-katanya penerimaan ASN, bukan hanya P3K, tetapi CPNS dan P3K untuk 1 periode berikutnya. Teman-teman bisa mendaftar lagi setelah periode di tahun 2023, kemudian 2024 baru bisa mendaftar jika di tahun 2023 ada seleksi P3K atau CPNS. Tetapi jika tidak, tentunya di tahun berikutnya. Jadi 1 periode pelaksanaan atau 1 periode penerimaan ASN ya, bukan 1 tahun. Kemudian mungkin pertanyaan dari teman-teman, bagaimana jika teman-teman belum mendapat persetujuan nomor induk P3K ya? Artinya teman-teman sudah dinyatakan lulus tahap akhir, kemudian masuk ke tahap pemberkasan, tapi tiba-tiba teman-teman tidak mengikuti tahap pemberkasan karena teman-teman tidak sreg atau ada hal lain yang menyebabkan teman-teman memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan tersebut ya, atau kesempatan menjadi P3K tersebut. Jadi saya mendapatkan informasi yang diberitakan oleh CNN Indonesia. Ini sebenarnya sudah agak lama ya. Ini diberitakan pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Tetapi saya kira masih relevan ya. Kita coba bacakan ya. Merujuk pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 ayat 5, disebutkan bahwa pelamar P3K dapat dikenakan sanksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K. Ini saya kira nomornya 29 ya. Karena untuk nomor 28 ini tentang pengadaan P3K untuk jabatan guru ya. Tapi saya belum lihat apakah benar di ayat 5 atau tidak. Tapi yang pasti di Permenpan RB nomor 29. Dalam aturan itu, mereka yang mengundurkan diri tidak diperbolehkan mendaftar kembali pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama PKN Satya Pratama mengatakan peserta ujian seleksi P3K yang mengundurkan diri sebelum mendapatkan NIP dikenakan sanksi tak bisa mengikuti seleksi lagi. Ini jelas ya. Jadi di sini ada kata-kata sebelum mendapatkan NIP. Jadi walaupun teman-teman tidak ikut pemberkasan, tetapi teman-teman sudah dinyatakan lolos,
teman-teman mendapatkan kode P-L, P-L2, itu kan kode bahwa teman-teman lolos sebagai P3K. Walaupun teman-teman tidak mengikuti pemberkasan, di berita ini disebutkan bahwa teman-teman tetap mendapatkan sanksi, tidak bisa mengikuti seleksi lagi untuk 1 periode ya. Kalau belum berarti yang bersangkutan tidak bisa ikut penerimaan CASN 1 periode, langsung ditolak SSCASN, kata dia kepada CNN Indonesia Senin 25 Juli 2022. Jadi maksudnya kalau belum di sini, kalau belum mengikuti pemberkasan, tetap teman-teman mendapatkan sanksi atau punishment, tidak bisa mengikuti seleksi CASN untuk 1 periode berikutnya. Apabila P3K sudah menerima NIP lalu mengundurkan diri, sanksi diberikan oleh lembaga terkait. Kalau sudah ditetapkan NIP atau NIP 3K, maka akan ada instansi yang mengenakan sanksi tambahan. Ada di pengumuman masing-masing instansi. Jadi kalau teman-teman sudah ikut pemberkasan, sudah mendapatkan NIP 3K, kemudian teman-teman mengundurkan diri, ada sanksi tambahan dari instansi yang teman-teman lamar. Dan hal tersebut tentunya nanti akan diinformasikan pada pengumuman pasca sanggah ya. Jadi kita lihat nanti pengumuman pasca sanggahnya seperti apa. Apakah ada sanksi tambahan yang diberikan oleh instansi teman-teman atau tidak. Tetapi yang jelas jika teman-teman mengundurkan diri setelah ditetapkan NIP 3K, teman-teman tidak boleh mendaftar CASN untuk 1 periode berikutnya. Dan kemudian jika teman-teman tidak mengikuti tahap pemberkasan, mungkin pengalaman untuk seleksi P3K di tahun 2021 ya, jika ada teman-teman yang lolos seleksi P3K di tahun 2021, kemudian teman tersebut tidak diterima di tempat kerja yang ia lamar atau lokasi yang ia lamar. Jadi misal satu instansi nih, satu provinsi, dia mendaftar di rumah sakit A. Karena di rumah sakit A kuotanya sudah terpenuhi, dan ada rumah sakit lain, misal rumah sakit B yang sama-sama satu provinsi, satu instansi, kuotanya belum terpenuhi, maka di rumah sakit A ini yang nilainya tertinggi dialihkan ke rumah sakit B. Karena dia tidak sreg, karena mungkin jaraknya jauh, dia sudah punya keluarga dan lain sebagainya, alasan apapun, kemudian dia tidak mengikuti pemberkasan, dia tetap mendapatkan sanksi tidak bisa mengikuti seleksi P3K ataupun seleksi CPNS untuk 1 periode. Artinya di tahun 2022 kemarin dia tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi coba teman-teman yang ada temennya seperti itu ditanyakan apakah benar dia tidak ikut pemberkasan tetapi juga tetap mendapatkan sanksi atau punishment tersebut. Teman-teman yang punya informasi terkait dengan hal ini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau di Permen RB 29 2021 yang jelas disebutkan jika sudah mendapatkan NIP 3K ya, lulus tahap akhir mendapatkan NIP 3K kemudian mengundurkan diri, baru diberikan sanksi tidak bisa mengikuti seleksi CASN untuk 1 periode berikutnya. Tetapi di berita ini juga disebutkan walaupun sebelum mendapatkan NIP 3K tetap diberikan sanksi tidak bisa mengikuti seleksi CASN untuk 1 periode berikutnya. Jadi mungkin ada pendapat lain dari teman-teman atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.